Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrika Irawana Sution. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi BIPA atau pembelajaran BIPA. Nah, kalian pada tahu tidak apa itu pengertian MIPA? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BIPA itu. Pengertian BIPA. BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Pembelajaran BIPA dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan pemula, tingkatan menengah, tingkatan mahir. Di dalamnya terdiri atas 4 kompetensi kemampuan berbahasa, yaitu membaca, menyimak, berbicara, menulis. Nah, itu tadi pengertian dari pembelajaran BIPA. Selanjutnya, pembelajaran BIPA memiliki peran. Nah, di dalam pembelajaran BIPA itu ada peran penting, yaitu berkaitan dengan posisi Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi target kunjungan orang-orang asing, perkembangan dunia global dan pasar bebas memberi dampak pada peningkatan jumlah orang asing yang bekerja dan belajar di Indonesia. Salah satunya kebutuhan adalah untuk memberikan bahasa Indonesia. Penutur asing dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan mempelajari bahasa Indonesia yang kita ucapin dalam sehari-hari. Nah, pembelajaran BIPA sebagai sebuah program tentu memiliki pijakan yang jelas sebagai mana tampak pada prinsip dasarnya pembelajaran pada umumnya. Demikian pula, sebagai bentuk pembelajaran bahasa, sudah semestinya juga mendasarkan pada kaidah konseptual pembelajaran bahasa asing yang menjadi landasan pendekatannya. Nah, dilihat dari segi kegiatannya, pada dasarnya pembelajaran BIPA itu merupakan suatu proses pengolahan perilaku belajar yang mengarah pada pembangkitan dan pengkondisikan motivasi pembelajar dalam berbahasa Indonesia. Ada juga manfaat dari program BIPA, yaitu beberapa di antaranya adalah adanya pemahaman yang baik terhadap Indonesia dan meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia. Contohnya, di sana kita juga bukan sekadar mengajar bahasa Indonesia, tetapi juga seni dan budaya Indonesia. Ada juga tujuan utama bangsa lain atau penutur asing belajar bahasa Indonesia, tidak lain adalah untuk dapat berkomunikasi bila mereka berada di Indonesia. Selain itu, bila mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia secara benar, mereka pun dapat lebih mendalami kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Nah, di sini juga ada prinsip pembelajar BIPA. Prinsip bagi pembelajar BIPA mengajar akan menjadi sosok pemodel pembelajaran sehingga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik. Seorang pengajar harus memperlihatkan keterampilan mengajar dengan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama itu menjalani hubungan hormat di antara pelajar dan memberikan motivasi pada mereka, masukan seperti itu. Yang kedua itu mencocokkan bahasanya dan kebutuhan dan kemampuan pembelajaran. Yang ketiga itu memberikan perintah atau petunjuk yang jelas. Nah, yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Nah, yang kelima itu memfokuskan kegiatan pada bahasa dan keterampilan baru.
Yang keenam, memberikan contoh bahasa baru yang konteks dan benar dan relevan. Memastikan pembelajaran memahami materi baru. Yang ketujuh. Yang ke-8, menjelaskan ragam bahasa. Nah, ada yang bahasa ini, ada yang bahasa itu. Nah, gitu itu menjelaskan dia. Ada bahasa asingnya itu kayak kita di luar negeri, itu bahasa apa gitu, menjelaskan. Yang ke-9 itu dia yang ke-8 itu menjelaskan ragam bahasa. Yang ke-9, memberitahukan dan membetulkan kesalahan lisan pelajar dengan kepekaan kewajaran yang memadai. Nah, yang ke-10, memberikan pemberitahuan dan membetulkan kesalahan menulis pembelajar dengan kepekaan yang kewajaran yang memadai. Yang ke-11, memantau dan menilai kemampuan pembelajar. Dari prinsip bagi pembelajar BIPA itu, kita tahu kalau ragam bahasa itu banyak. Maka dari itu BIPA itu ada agar kita agar kita memahami bahasa asing juga sih gitu. Nah, di sini juga ada komponen pembelajaran yang secara umum. Nah, untuk menunjukkan materi harus sesuai dengan pendekatan, strategi, metodenya, yaitu prosedur dalam mencapaikan hasil belajar dampak dengan strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran ada 4 komponen utama, yaitu urutan kegiatan, metode, media, dan waktu. Kata Suparman melalui Yaumi 2000 tahun 2013 halaman 215. Komponen urutan kegiatan mencakup 1. Bagian awal. Bagian awal itu menjelaskan singkat materi. Apa materi yang akan dijelaskan pada penutur asing tentang bahasa Indonesia itu kayak gimana gitu. Nah, yang kedua itu relevan dengan pengalaman sebelumnya. Apa pengalaman penutur asing itu untuk berbahasa Indonesia? Pengalamannya apa? Apakah dia udah tahu pengalaman bahasa Indonesia itu secara gini, kosakatanya gini, kata-katanya kayak mana gitu. Nah, yang ketiga itu dan tujuan belajar. Tujuan belajarnya itu ada tujuan belajar. Yang nomor 2 itu bagian penyajian atau uraian, atau contohnya uraian, contoh latihan. Nah, itu ada latihan kalau kita penyajian, uraiannya itu apa, contohnya itu apa, latihannya itu apa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bagian penutup, ada tes, ada umpan balik, ada tindak lanjut. Nah, dan di dalam penerapan strategi atau aplikasi dan teknik belajar terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Menurut Dix dan Carey ada 5 komponen, yakni kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Informasinya itu jelas enggak? Dijelasin enggak penyampaiannya. Nah, yang kedua itu partisipasi siswa. Partisipasi siswa itu kayak gini, ada seorang dosen menjelaskan kepada mahasiswanya, dia pasti partisipasinya ada enggak gitu saat dosen itu menjelaskan. Nah, yang keempat itu tesnya. Setiap kita di kuliahan pasti ada namanya tes kan, kayak tes ujian itu tes juga termasuk tes kan. Kayak kita ada kuis itu kan termasuk tes juga kan. Nah, itulah seperti itu tes.
Nah, yang kelima itu kegiatan lanjut sementara itu sementara itu kegiatan lanjutnya itu kayak mana, selanjutnya itu kayak mana, kegiatan udah selesai tes itu selanjut tuh harus dilanjutkan seperti apa gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tentang pembelajaran MIPA, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.